Hamilton, winner on the night, Nico Rosberg, world champion in 2016. Nico Rosberg memang tak lagi berkiprah sebagai pembalap Formula One. Meski tak lagi berada di balik kemudi mobil balap jet darat, Rosberg masih berkutat di ajang balap tersebut. Bedanya, kini ia menjadi pundit untuk stasiun televisi olahraga Sky Sports F1. Berbicara soal Rosberg, ada banyak kisah yang dilalui oleh pembalap berusia 37 tahun tersebut di Formula One. Salah satunya terkait hubungan dirinya dengan Lewis Hamilton yang mengalami pasang surut. Lantas, seperti apa jalinan pertemanan kedua pembalap tersebut dari awal karir balap hingga masuk ke Formula One? Dan bagaimana hubungan keduanya saat ini? Rosberg dan Hamilton menjadi teman saat mereka sama-sama berkiprah di ajang balap karting. Persahabatan keduanya tetap terjaga hingga mereka menjejakkan kaki untuk pertama kalinya ke Formula One. Rosberg lebih dulu berkarir di Formula One pada musim 2006 bersama Williams. Setahun berselang, giliran Hamilton yang menggoreskan tinta perjalanan di Formula One sebagai debutan pada musim 2007 dengan memperkuat McLaren Mercedes. Pada musim 2008, Rosberg dan Hamilton naik podium bersama-sama pada GP Australia dan Singapura. Saat GP Australia, Hamilton finish sebagai pemenang dan Rosberg menempati posisi ketiga. Sementara itu, Rosberg mampu mengungguli Hamilton pada GP Singapura dengan finish kedua dan Hamilton harus puas berada di posisi ketiga. Ketika itu, Fernando Alonso yang memperkuat Renault finish terdepan pada balapan yang berlangsung di Marina Bay Circuit. Hubungan Rosberg dan Hamilton berjalan baik, hingga pada akhirnya kedua orang tersebut dipersatukan dalam tim Mercedes sejak musim 2013. Awalnya semua berjalan baik-baik saja. Pada musim pertama mereka dipasangkan dalam tim. Akan tetapi, jalinan hubungan Rosberg dan Hamilton berubah menjadi masam pada musim 2014. Ketika itu, dominasi Mercedes dimulai bersamaan dengan peralihan mesin dari V8 ke hybrid V6 turbocharged. Mesin Mercedes yang lebih unggul ketimbang kompetitor membuat Rosberg dan Hamilton berada dalam persaingan gelar juara. Oleh karena itu, keduanya terlibat persaingan sengit di trek yang tak jarang memanas hingga luar trek. Itu terjadi segera ketika kami bertarung untuk gelar juara dunia, bukan sebelumnya. Itu selalu terjadi saat Anda bertarung untuk kesuksesan pada tiap balapan dan gelar juara. Itu tidak bekerja lagi. Anda harus menguji batasan dan melaju di trek untuk menang. Apalagi saat dua pembalap berada dalam level tertinggi, sering terjadi persaingan ketat. Jika Anda ingin memastikan gelar juara dunia, Anda tidak bisa bermain dalam mode peace, joy, and pancake, ungkap Rosberg. Selama 3 musim dari 2014 hingga 2016, Rosberg dan Hamilton bersaing ketat di barisan depan untuk saling berebut gelar juara dunia. Kedua pembalap melesat jauh berkat performa mobil Mercedes yang sangat dominan dibandingkan para pesaing. Hasilnya, Hamilton berhasil meraih gelar juara pada musim 2014 dan 2015. Bersamaan dengan itu, tensi pertarungan Rosberg dan Hamilton pun kian meningkat. Tak jarang, ketegangan antara keduanya menjalar ketika sesudah balapan. Salah satu momen duel panas antara Rosberg dan Hamilton hingga menyebabkan keduanya gagal finish adalah GP Spanyol musim 2016. Ketika itu, Rosberg dan Hamilton bertabrakan dan harus keluar dari balapan pada lap 1. Sejak saat itu, Rosberg mengaku melakukan mind game atau permainan pikiran selama sisa musim 2016 untuk mengalahkan Hamilton. Hasilnya, ia berhasil merengkuh gelar juara untuk pertama sekaligus yang terakhir dalam karirnya di Formula One.
Sebab 5 hari usai meraih gelar prestisius tersebut, Rosberg memutuskan pensiun. 6 tahun berlalu, Rosberg menjelaskan bahwa dirinya tak menyesal atas apa yang sudah dirinya lakukan untuk meraih mahkota juara. So it's a complete change, so it's not easy and it's not going to be only easy obviously, but I'm feeling great. I'm really happy, satisfied, and also I'm just so content with my career. It's perfect. It's really I've achieved everything that I set out to achieve. It's a great ending where I'll always look back and I'm going away from it with so much happiness, also thanks to that ending. Meski kini tak lagi bertarung di Formula One, Rosberg dan Hamilton rupanya masih bersaing di ajang balap lain. Namun, kini posisi rivalitas keduanya adalah sebagai pemilik tim di Extreme E, ajang balap mobil off-road listrik yang memiliki misi menyebarkan kesadaran akan perubahan iklim. So it all started with me and Fra on a telephone call. Should we try and do an Extreme E team? So what was the first thing to try and sort out? How much money do we need? Rosberg mendirikan tim Rosberg X Racing, sementara Hamilton menjadi pemilik tim X44. Pada musim pertama Extreme E, Rosberg X Racing dan tim X44 meraih poin yang sama, yakni 155 poin. Akan tetapi, Rosberg X Racing berhasil meraih gelar juara dunia setelah unggul jumlah kemenangan dengan 3 kemenangan berbanding 1 dari tim X44. Kami tidak tahu tentang rencana satu sama lain sebelumnya. Kami membangun tim balap kami secara paralel. Kami juga mengumumkan tim kami dalam beberapa minggu. Ini benar-benar keren. Luar biasa bahwa kami menghidupkan kembali duel ini. Pungkas Rosberg. Cerita pertarungan antara Nico Rosberg dan Lewis Hamilton tak hanya akan membekas dalam ingatan mereka. Seluruh penggemar Formula One, termasuk kamu mungkin, akan terus mengingat rivalitas panas keduanya sampai kapanpun. Terima kasih telah menyaksikan video Indonesia Racing kali ini. Kalau kalian suka, jangan lupa klik tombol like ya. Dan kalau kalian merasa video ini layak untuk dibagikan ke orang lain, jangan lupa klik tombol share. Oh iya, jangan lupa ya untuk subscribe channel Indonesia Racing karena ada video-video menarik lainnya. Sampai jumpa. Whoa, she's talking to me. Can I drive? Get out. I'm the driver. I want to drive.